Mereka yang makan gandum, baik yang di Asia, baik yang di Afrika, baik yang di Eropa apalagi, yang makanan hariannya adalah gandum, sekarang ini betul-betul berada pada posisi yang sangat sulit sekali. Sudah harganya mahal, barangnya tidak ada. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Rangkaian peristiwa buruk terus terjadi. Krisis ekonomi terus menyebar di berbagai negara, bahkan sampai membuat pemerintah Sri Lanka harus tumbang. Saat ini krisis di dunia bahkan juga terancam mengganggu perekonomian anak-anak kos di Indonesia. Hal itu terjadi karena harga mie instan berpotensi naik. Penyebabnya tak lain ialah meningkatnya harga tepung terigu yang berbahan dasar gandum yang menjadi bahan mie instan. Tim Litbang Media Indonesia berupaya merangkum harga berbagai merek mie instan di Indonesia dari berbagai situs jual beli daring pada 10 Agustus 2022. Seperti diketahui, kenaikan harga mie instan terjadi karena mie instan merupakan produk turunan gandum yang saat ini mengalami kenaikan harga. Hal ini disebabkan beberapa negara yang menjadi penghasil terbesar gandum sedang terlibat konflik, seperti Rusia dan Ukraina. Selain itu, PBB sempat mengeluarkan video yang menjelaskan kondisi krisis pangan di dunia, yaitu kelaparan kolateral. Collateral hunger. It's happening right now around the world. Kelaparan kolateral yang saat ini dihadapi berasal dari berbagai krisis yang terjadi di dunia. Konflik, perubahan iklim secara ekstrim, kenaikan harga, dan ketidakpastian ekonomi menjadi penyebabnya. Mari kita lihat efek berkelanjutan dari konflik di Ukraina sebagai contoh. Konflik yang menjadi penyebab utama membuat masyarakat terpaksa meninggalkan negara mereka. Hal ini menyebabkan pengungsi kelaparan dan tidak mendapat kepastian dari mana mendapatkan makanan. Selain itu, Ukraina menjadi pengekspor produk pangan dunia yang sangat berperan penting. Pelabuhan di negara tersebut juga menjadi jalur vital dalam rantai pasok makanan di dunia. Faktor ini berdampak pada ketersediaan makanan di pasar dunia, menyebabkan kenaikan harga pangan, bahan bakar dan energi, dan membuat semakin sulitnya bahan makanan didapat orang yang membutuhkan. Bahkan, efek konflik di Ukraina ini berdampak pada kelaparan di berbagai negara yang jauh dari pusat konflik tersebut. Menurut data PBB, terdapat 345 juta orang di 82 negara terancam kelaparan akut, 50 juta orang di 45 negara dalam kondisi darurat, dan 882 ribu orang dalam kondisi katastrofik pada Juli 2022. Kondisi yang tidak pasti di dunia dan terus berlangsungnya konflik di Ukraina juga berdampak pada beberapa harga pangan berbahan dasar gandum di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia sampai saat ini masih mengandalkan Ukraina sebagai negara pengimpor gandum bagi Indonesia yang jumlahnya mencapai 3.074.907 ton. Kondisi yang mengkhawatirkan pada sektor gandum ini juga terus diingatkan Presiden Jokowi dalam setiap kunjungannya. Tetapi Jokowi juga mengingatkan kembali bahwa bahan pangan utama di Indonesia seperti beras masih berada dalam kondisi yang aman. Indonesia sebenarnya bukan negara yang menggantungkan makanan pokok pada hasil turunan gandum. Berbeda dengan berbagai negara di dunia, Indonesia masih menggantungkan makanan pokok pada beras yang merupakan produk turunan dari tanaman padi. Menurut data BPS, pada 2019, produksi beras di Indonesia mencapai 31,3 juta ton, 2020 31,5 ton, dan pada 2021 31,4 juta ton. Selain menjaga komoditas padi, pemerintah mengambil strategi lain dengan melakukan diversifikasi pangan pada beberapa produk pangan yang berpotensi menjadi pengganti bahan makanan pokok. Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan ketenangan dan rasa aman kepada masyarakat terkait dengan kondisi ketahanan dan keterjangkauan bahan pangan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga Indonesia agar tidak terjerumus dalam kondisi krisis pangan yang sudah diperingatkan PBB, sambil terus berupaya untuk melakukan kemandirian pangan demi kebutuhan masyarakat Indonesia.